Menjawab banyak request, Xiaomi G24i 2026. Halo, saya Jun. Ini adalah monitor dengan sistem penamaan yang paling saya suka. Gampang diingat bre, G24i. Nah, kali ini bukan hanya G24i tapi ada embel-embel 2026-nya. Apakah mungkin skema penamaan ke depannya nanti akan mengikuti otomotif? Soalnya kalau yang namanya motor dan mobil dari zaman dulu sampai sekarang namanya sama bre. Desain fisiknya bisa gonta-ganti, tahun pembuatannya juga terus baru tapi nama barangnya selalu sama. Apakah berarti akan ada G24i 2027, 2028 dan seterusnya? Kita nggak tahu. Yang pasti kita bahas yang satu ini dulu aja. Xiaomi G24i versi 2026 yang ternyata desain fisiknya dirubah cukup banyak. Dari versi awal yang menurut saya sih kelihatan murah dan bikin gak minat beli kali ya. Versi 2026 ini terlihat lebih cakep. Xiaomi G24i 2026 secara fisik terlihat jauh lebih bagus dibandingin G24i versi lama. Dari depan sih biasa aja, bezel di 3 sisi tapi desain bagian belakangnya terlihat lebih cakep. Ditambah standnya yang putih dan terlihat mewah dengan tulisan G-series gede di sampingnya. Walaupun base stand-nya tipis banget dan kelihatan murah, tapi overall tampilannya jauh lebih mewah dibandingin versi lama. Ergonomisnya hanya bisa tilt aja, standar monitor budget. Connectivity juga standar, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 audio jack dan colokan power serta support VESA wall mount 75x75. Pengeteran OSD sudah menggunakan joystick yang ditaruh di bagian kanan layar. Untuk speknya menggunakan panel Face IPS dengan viewable area 23,8 inci, resolusi maksimum 1080p, refresh rate 200Hz dengan response time diklaim 1 millisecond gray to gray. Color gamut 95% DCI-P3, support HDR400, FreeSync Premium dan tentu saja G-Sync compatible. Sekarang kita lihat performance-nya. Kita mulai dari flicker. Apakah monitor ini berpotensi bikin mual atau pusing? Pada brightness 100 nits yang dicapai di level 14%, terukur deviasi terang gelap hanya 2,6%. Dan dengan frekuensi naik turun yang diperkirakan lebih dari 200 Hz, monitor ini aman dari dampak negatif flicker. Kalau brightness-nya dinaikin jadi lebih bagus lagi. Pada brightness 50% deviasinya turun ke kisaran 2,5% dan pada brightness 100% turun lagi jadi 1,5% aja deviasinya. Kemudian warna, color gamut udah sesuai dengan spek. Volume maksimum 135% sRGB dan 96% DCI-P3, di mana aktual yang ditampilkan udah hampir maksimum 100% sRGB dan 94,4% DCI-P3. Akurasi warna, Xiaomi G24i 2026 ini punya mode sRGB yang kualitasnya udah cukup oke sebenarnya, tapi sayangnya nggak bisa dipakai out of the box. Sesuai klaim, deviasi average cuma 0,89 delta E dan maksimum juga nggak lebih dari 2 delta E. White balance-nya udah hampir bagus, 6700 Kelvin dari yang seharusnya 6500. Gamma juga udah rapi di 2,2 termasuk gray balance yang juga udah bagus banget. Kontras rasio juga udah oke, mendekati 1300 banding 1, tapi sayangnya brightness-nya di set terlalu terang, hampir 230 nits. Jadi walaupun terukur bagus, tapi dengan brightness setinggi ini, selain saturasi warna menjadi terlalu tinggi, juga akan berpengaruh terhadap persepsi warna kita dan matanya juga akan jadi jauh lebih cepat capek. Jadi mau nggak mau harus dituning lagi untuk nurunin brightness-nya. Untungnya tanpa perlu kalibrasi, cukup adjust brightness dan kontras ke 100 nits, kondisinya masih bagus. Pada level 100 nits, black levelnya ikutan turun ke 0,08 yang menjaga kontras rasio tetap di kisaran 1200 banding 1. Bagus banget ini ya. Putihnya semakin mepet ke 6500 Kelvin dengan gamma juga masih sama rapinya, gray balance juga masih sama bagusnya. Akurasi warna juga masih terjaga dan untuk dapat setting ini, saya hanya perlu merubah brightness ke 14% dan kontrasnya ke 70%. Uniformity, Xiaomi G24i 2026 ini udah cukup bagus. Untuk brightness, deviasi terjauh nggak lebih dari 4 delta C di bagian kiri layar. Nggak sempurna, tapi masih masuk toleransi. Warna juga kurang lebih sama. Deviasi terjauh nggak lebih dari 4 delta E di hampir separuh kiri layar. Nggak terlalu buruk karena masih masuk toleransi juga. Sekarang gaming performance, response time. Xiaomi G24i 2026 punya 4 level overdrive. Standard, fast, faster, dan fastest. Pada setting standar, respons tercepat 2,6 milisecond dengan average 6,72. Nggak ada yang spesial di sini, tapi naik ke fast peningkatannya lumayan banyak. Tercepat jadi 1,8 milisecond dengan average turun jauh ke 3,87 milisecond dan overshoot yang masih sangat minim terjadi. Error paling buruk 20 RGB dengan kemungkinan munculnya hanya 4% aja. Mode faster kondisinya nggak jauh berbeda. Respon terbaik jadi sedikit lebih cepat ke 1,6 milisecond, tapi average-nya nggak berubah, hanya potensi overshoot yang jadi semakin banyak. Dengan error terparah lebih dari 20 RGB bertambah menjadi 12%. Dan ini adalah batas tertinggi karena mode fastest kondisinya menjadi jauh lebih buruk.
Visualisasinya pada mode standar ghosting masih cukup terlihat, pada mode fast ghostingnya jadi jauh berkurang tapi belum muncul inverse ghosting, sedangkan faster terlihat kurang lebih sama seperti fast. Gak usah nyobain fastest karena inverse ghostingnya udah pasti muncul dan mengganggu. Jadi untuk setting response time terbaik adalah antara fast dan faster. Cobain faster dulu aja, kalau nggak ada bayangan putih muncul lanjutin, tapi kalau muncul dan dirasa mengganggu, turunin ke fast. Xiaomi G24i 2026. Kalau secara performance dari angka yang muncul, dia peningkatannya nggak terlalu banyak dibandingin versi sebelumnya. Tapi kalau dari desain fisiknya emang kelihatan jadi cakep banget bre. Di samping refresh rate-nya yang juga sedikit lebih tinggi. 200Hz dibandingin yang sebelumnya cuma 180. Kalau kita compare sama monitor yang lain, response time Xiaomi G24i 2026 ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingin versi pendahulunya. Dan jika dibandingkan dengan monitor 200Hz sekelas lainnya, responsnya setara dengan Gigabyte GS25F2 dan Acer Nitro VG240Y X1. Untuk warna color gamut, Xiaomi G24i 2026 ini juga mengalami peningkatan dibanding versi pendahulunya. Dan kalau dibandingin sama monitor lain sekelasnya, dia setara dengan MSI MAG244F dan Acer Nitro VG240Y X1. Kontras rasio terhitung bagus di kisaran 1200 banding 1, di mana versi pendahulunya juga udah cukup bagus. Tapi ada satu masalah dengan monitor ini. Latensinya paling lambat di antara yang lain yang udah saya tes dan selisihnya cukup jauh. Average latency lebih lambat sekitar 2 milisecond dan minimum latensinya juga cukup tinggi, 1,14 milisecond dibandingin Gigabyte yang cuma 0,24 dan MSI yang nyaris instan hanya 0,02 milisecond. Tambah seru aja nih persaingannya ya. Giliran ada yang response time-nya paling bagus, ternyata latensinya paling tinggi. Beningnya gambar bergerak ditukar dengan input delay yang jadi sedikit lebih lambat. Buat kamu yang nyari monitor untuk gaming kompetitif mungkin nggak terlalu cocok kali ya. MSI MAG244F atau Gigabyte GS25F2 terlihat lebih cocok karena punya latensi yang lebih rendah. Tapi kalau kamu adalah gamer santai yang fokusnya main game story dan game-game lain yang nggak butuh respons yang terlalu cepat, monitor ini bisa jadi cocok buat kamu. Masalah gacha, banyak orang bilang, Xiaomi ini gampang rusak katanya. Ya sayangnya ini adalah satu hal yang nggak bisa saya tes di sini karena hanya waktu yang bisa membuktikan. Tapi yang pasti garansi resmi monitornya 3 tahun. Jadi misal rusak masih bisa ditukar baru kali ya. Buat yang pengen nyobain sendiri, mungkin punya voucher biar harganya lebih miring, tapi malas buat searching, langsung klik aja linknya ada di bawah video ini.